Nggak usah takut, Mas Resa. Ya, Mamski selama masih urip, tak bela kamu, tak bela sampean. Jok khawatir. Paling benci aku sama orang pelit itu. Udahlah pelit mau ngembat mobil pakai duit orang. Jadi ini ada klarifikasi kan yang dibuat oleh si adiknya Mbak D. Polisi nih. Nah, klarifikasinya ini menurut gue aneh guys. Jadi dia bilang Kamis tanggal 5 Februari kemarin nih, baru Kamis kemarin ya. Dalam kesempatan ini saya menyampaikan klarifikasi singkat terkait keterangan pernyataan beredar di platform, ya kan, terkait almarhumah ibu dan mobil. Saya sangat menyayangkan beredarnya informasi menyebut bahwa almarhumah ibu saya hanya menyetorkan 20 juta sebagai uang muka mobil Avanza. Namun informasi tersebut tidak sesuai dengan dokumen kontrak antara saya dengan perusahaan pembiayaan, di mana dalam kontrak tersebut tercantum total uang muka yang telah dibayarkan adalah sebesar 105 juta. Selain itu beredar juga informasi mengenai pembayaran cicilan mobil Avanza tersebut. Dengan ini saya ingin menyampaikan bahwa pembayaran cicilan mobil Avanza sampai dengan saat ini masih kami bayarkan. Ini aneh sih. Kalau emang masih dibayar, nah terus ada netizen nih yang komen ya. Netizen akhirnya komen, kalau emang masih dibayar, kenapa mesti dilaporin ke polisi? Itu satu. Nah terus ada yang komen nih, dari klarifikasi itu di komen nih sama netizen pinter nih, netizennya nih. Nih dengerin ya. Langsung diulti sama netizen. Kenapa nggak berani pakai akun lo sendiri? Karena nih dia posting klarifikasi ini ya, si adiknya Mbak D di akun almarhumah. Kenapa nggak berani pakai akun lo sendiri? Kontrak leasing Tertera TDP 105 itu belum diskon dealer ya. DP murni yang dibayar di dealer setelah diskon bukan 105. Kalau mau ngibulin netizen yang alih dikit woi, katanya. Artis yang rumahnya harga miliaran aja Avanza pakai nyicil. Lagian mobil di elu atas nama elu, ya elu lah yang wajib bayar. Gak jelas lu, katanya gitu. Wah ini aneh juga nih. Terus diomongin lagi nih sama yang di bawahnya tuh. Nih lihat nih guys ya. Ini gue belum dapat ini lagi nih, info lagi nih. Nih dengerin nih. Tuh lihat, baca nih. Mbak Evi. Bentar ya guys. Dipikir iso stres, enek tikus numpak sedan, mikir terus iso etyan. Tuh. Nah ini yang bener, emang dasar gak beres nih kakak beradik, masih berusaha bersihin nama, bukan diem aja minta maaf. Sabar katanya, marahnya dapat banget katanya. Karena kita bingung gitu loh. Gak mungkin dong pengacara dan keluarganya Bu Rati itu bohong. Karena juga cicilannya 4 juta. Mobil Avanza apa cicilan? DP 105 tuh mobil Avanza apa sih? Just to stay right here with you. It's a Sunday cover blue. Aneh gak menurut kalian? Ayo. Aneh kan? Ngarang bebas tuh mam. DP 105 mah cicilannya lebih kecil, makanya guys. Ini adiknya Mbak D, dan Mbak D-nya sekarang nggak tahu di mana.
Katanya sih lagi ada di luar negeri. Katanya pergi ke Singapura ya. Begitu ya. Avanza mah murce guys. Mbak, untuk conditionernya itu kita pakai nggak usah sayang. Conditionernya kan leave on. Leave on itu artinya nggak perlu dibilas say. Ya, conditionernya leave on nggak perlu dibilas. Nih yang kayak gini nih, kamu nggak perlu bilas lagi nih. Oke, gue lagi nunggu nih klarifikasinya pengacaranya Resa Rosano ya mengenai mobil yang sudah ditulis klarifikasi oleh adiknya Mbak D ini. Coba ya, pengacara Resa Rosano tentang mobil. Belum keluar kayaknya nih. Hah? Apa ini? 23 jam yang lalu. Pagi kakak, pagi juga sayang. Bentar ya. Wajar ya. Sejujurnya saya juga pendapat dengan netizen mau nanya faktanya siapa. Oke, bentar. Kenal persis siapa dia ada. Ini SHMA siapa ini? Karena saya teman bapaknya. Bapaknya itu Hah? Rio Tambuna. Dulu zamannya Gubernur Bang Ali Sadikin, dialah arsitek Jakarta ini. Cukup terkenal, dia kepala dinas tata kota. Nah, jadi bagaimana juga almarhum menikah dengan Emilia Contessa, saya tahu persis. Waduh, Jadi Denada ini punya adik pengacara senior. sekarang ada di Australia. Oh, yang adik kemarin itu ya Pak, yang ngomong masuk ke acara apa namanya? Ke acaranya Feni apa namanya, Say? Rumpi. Rumpi kan? Rumpi. Menyangkut anak yang tidak diakui itu yang namanya Reza, saya juga kaget ya. Karena ini kalau nggak salah saya tahu ada 3. Jadi Reza punya anak, bapaknya saya nggak tahu. Terus adiknya Reza juga ada. Terus adiknya pun ada. Jadi Hah? 3? Astagfirullah. 3 bersaudara mereka. Nah, seperti apa tahu-tahu jadi polemik. Kalau yang abang lihat, mungkin kita lihat ke belakang, apa sih motifnya dia ada saat itu tidak mau? Nah, saya ini yang memang motifnya macam-macam. Katanya aib lah apa segala macam. Karena memang ada seseorang yang menyampaikan bahwa kalau pulang dari klub, dari diskotik apa dia sering mabuk. Dan dia punya pacar pun juga gonta-ganti. Nah, mungkin juga dia ada bingung siapa yang sebenarnya. Buset ini Bapak. Aduh. Loh, Bapak gamblang banget Pak ngomongnya Pak. Makanya mungkin daripada ini aib keluarga, dia tidak apa disembunyikan. Tapi yang namanya bau busuk pasti tercium. Akhirnya tercium, kuat dan muncul di media sosial. Nah, itu akhirnya dia ada malu, akhirnya diakui dan dia minta maaf. Saya kenal persis siapa dia, siapa bapaknya, siapa. Temen bapaknya, Bo, mungkin udah 4 juga kali ya dia. Dia udah 4 di gua rasa. Pak Rio Tambunan, dia temennya bapaknya ini. Alamak, ini temen bapaknya. Pengacara Muara Karta ungkap Denada punya 3 anak, Resa 3 bersaudara. Waduh, alamak. Makin pening ini, banyak banget tugas netizen ya. Gimana ini? Waduh. Influencer dari Banyu.
Tentang mobil, gue pengen tahu tentang mobil. Tentang mobil Avanza mana? Di masa awal itu adalah awal mula saya, ibu saya itu. Trigger saya itu ibu saya ditindas sama perbuatannya dan ada inkasus dalam hal ini adalah adiknya yang melaporkan ibu saya ke kepolisian atas indikasi dugaan penggelapan mobil. Adiknya melaporkan indikasi penggelapan mobil, itu tadi yang klarifikasi itu. Adiknya Dena. Ini. Itu cikal bakalnya. Oh, Di mana mobil itu dipergunakan oleh Reza yang katanya itu dibeli dari Reza, tapi ternyata Reza sendiri yang membayar dan ibu saya juga yang mencicil loh. ya Allah. Astagfirullahaladzim. Jadi dilaporin tuh gara-gara mobil itu. Sebenarnya ya, mereka ini udah baik banget ya, nih keluarga ya. Diem-diem aja. Gak apa-apa deh. Mobil yang awal itu kan Brio. Brio yang butut ya. Brio cuma laku di bawah 100 ya kan. Berarti kan bukan Brio baru ya guys. Terus udah dicicilin bener-bener sampai lunas. Terus mobil Brio ini dibujuk lagi nih. Dikasih apa, angin-angin surga lagi gitu. Mau yang baru nggak mobilnya itu kan. Itu kan sebenarnya kan. Iya, puluhan tahun diem-diem aja. Iya kan? Udah diem-diem aja loh. Gara-gara mobil yang udah lunas, Brionya laku 99 juta. Terus 99 jutanya ini disuruh transfer ke sana. Itu uangnya Bu Rati ya. Uangnya Bu Rati ya itu ya. Balikin tuh uang Bu Rati tuh. Ayo balikin. Kok bisa malah ngelaporin sih? Bisa-bisanya malah ngelaporin keluarga yang udah sekian puluh tahun udah gak pernah ngasih duit. Iya, 3-4 juta sebulan cicilannya. Waduh, parah ini. Parah ini, tega banget kalian. Gak gitu Kak ceritanya. Coba lu cerita dulu. Lu cerita deh, lu cerita. Lu cerita dulu nih, siapa nih? Rahmi Paramita, lu naik deh. Lu cerita deh kayak gimana ceritanya naik. Kayak gimana coba ceritanya? Ayo, kayak gimana cerita mobil itu? Ayo naik. Ayo naik dong. Siapa nih, Rahmi Paramita 5? Naik dong. Nih ya. Pengacara Reza udah cerita tentang mobil Brio. Pengacara Reza di Densu ya. Sudah ada. Ini gue kasih lihat biar seger ingatan kita semua ya guys. Jadi jangan sampai polisi nih sampai kita itu ya berbuat zalim sama orang. Jangan sampai ya. Jangan sampai berbuat zalim sama orang. Dan gak belajar dari pengalaman orang yang sudah terjadi. Merugikan, Dokter bisa dapat ini. nih, merugikan orang banyak, ngerti kalian? Kita sama-sama belajar ya guys. Bahkan Reza ini sering diajak sama bundanya waktu itu, apalagi ketika bunda itu masih mencalonkan sebagai anggota dewan itu kan pernah dikerjakan sebagai supirnya. Oh, kamu bantu bawa mobil? Ya. Oke, digaji. Digaji. Oh, iya. Terus. 2 juta per bulan. Per bulan. Ya. Tapi kamu tahunya ini bude. Ya. 2 juta, Bo. Kalau saya harus klarifikasi, garis besar bahwa itu memang dia dikaji, biar nanti tidak ada kesalahan dari persepsi dari publik bahwa seakan-akan budinya sudah menafkahi dia, gitu loh. Oh, paham Mas ya. Sana. Ya. Terus suatu ketika Reza ini ya namanya anak sudah besar ya. Jadi flashback lagi, dia pernah dijanjikan mau dibelikan mobil sama budinya ya Maya.
Iya. Reza mau dijanjikan beli mobil sama Bude Iya. Emilia ya? Iya. Ya. Oh, gara-gara apa Reza ingatnya? SMA. SMA dijanjikan mobil ya. Belian mobil gitu, Ya. begitu? Ya. Oke. Kemudian muncullah mobil Brio, ya. Mobil ini udah second, Bang. Second udah 2014. Ya, secondnya. Ternyata tidak dibelikan. Yang mencicil itu justru mamanya. Saya jadi uang mukanya nggak tahu dari siapa, bundanya atau gimana. Tapi yang itu saya, karena saya sudah punya karaoke kan, punya kerjaan. Suami saya itu kayak karaoke pertama kali belinya, terus dipindah ke karaoke kerja sama Mbak Eni. Jadi ya saya Kerja juga. juga. Semuanya kerja. Ya Allah. Tar dulu ya. Kerja sama. Jadi ini semuanya ini kerja pakai duit sendiri, ya kerja juga, pinter banget ya Allah. Oke, terus lanjut. Oh, jadi ada kerja sama bisnis sama Oke. ibu. Iya. Ya kerja juga itu ya, kerja ya, bukan ngasih. Kolaborasi. Cuman masalahnya aku bingung, itu kan mobil cerita dijanjiin Iya. kalau dia masuk SMA gitu. Ya, terus mobilnya ada nih second gitu kan. Kasih lah ke dia. Bunda Emil ngasih ke kamu tuh. Bahkan Reza ini sering diajak sama Jadi itu dijanjikan ya, dijanjikan mobilnya ya. Ini berarti kan ini aja. Soalnya sebuah lagi. Dan kita dari situ selesai. Sudah Inggris Oke. Berarti Kenapa bisa? memang tidak ada mobil yang dikasih ya guys. Kita udah tahu, catat itu ya. Catat. Nah, si mobil tadi yang udah dijanjikan itu ternyata yang nyicil Bu Ratih. Setelah mobilnya lunas, mobil Brio tadi, Brio 2014, lunas dan selesai cicilannya, Reza dijanjikan lagi, mau nggak mobil yang lebih baru, lebih bagus, yaitu Avanza. Tapi caranya gimana? Caranya dengan menjual dulu mobil yang lama. Ya, begitu itu mobil yang lama laku, 90 jutaan lah. Pastinya kan kita nggak tahu berapa ya guys, 97 ke 99 ke berapa, pokoknya 90 jutaan lah dari Brio. Coba ya kita tanya ya harganya ya. Kita tanya ya guys. Kira-kira ya. Mr. Jenius, berapa harga Brio second tahun 2014? Harga Honda Brio bekas tahun 2014 bisa bervariasi tergantung kondisi dan tipenya. Tapi biasanya kisarannya ada di sekitar 90 sampai 120 jutaan rupiah. Oh, di 90-an ya. Oke. Terima kasih. Iya, jadi cuma 90-an tuh harga laku ya. Tapi kan itu uang cicilan dari si ibunya Reza, Say. Ibunya Reza ya, yaitu Bu Ratih. Lalu untuk Avanza yang baru, katanya baru. Gua nggak tahu nih Avanzanya apa nih ya guys. Kita nggak tahu nih Avanzanya yang apa nih. Coba kita lihat ya. Kita lihat nih, Say. Kita lihat nih. Pengacara Reza mobil cicil. Ya. Kita lihat ya guys. yang 20 juta itu loh. Mobilnya kan 99 juta kan dijual. Nih, dengerin nih. Mobil ini kan yang 20 juta itu loh. Mobilnya kan 99 juta kan dijual. DP-nya kan dimasukkan 20 juta. Si Reza ini kaget. Sudah ditawarkan mobil, ternyata kok disuruh membayar sendiri cicilannya. Ini namanya bukan penawaran nih, kan begitu kan. Disuruh menyewakan dengan cara menyewakan atau disuruh nge-grab, Bang. Positifnya pengen disuruh belajar kerja, begitu kan ya? Ya positifnya lah. Positifnya. Nggak apa-apa lah. Iya. Saya terima lah itulah ya. Nah, suatu ketika apa namanya dia ini ya masih anak-anak dan belum pernah punya pengalaman kerja, Bang ya. Mampu lah nyicil itu kan namanya kan.
Oh, 4 gitu juta Bang. sekian. berapa? 4 juta. 4.200.000. 4 juta. Tapi udah coba nge-grab waktu itu? Iya. Oh, udah coba. Iya. Tapi nggak dapet di Banyuwangi. Iya. Oh, nggak kekejar ya? Iya, geng. Kasian banget ya Allah. Ternyata di atas namakan Muhammad. Sangat dengan dia. Dia yang nyicil di atas namakan orang. Oh my God, gila. Ini siapa nih nyuruh-nyuruh nih Lani? Keluar kau Lani. Keluar kau. Keluar kau. Ya. Mbak udah jangan dibahas-bahas. Bentar gue mau eliminasi dulu orang ini. Sampah orang ini. Kurang ajar. Bikin perbuatan zalim gak mau dibahas. Giliran promo lagu aja. Minta-minta netizen. Nge-like share. Bener-bener. Ya bentar ya guys. Bentar guys. Bentar ya guys. Kita sikat nih. Kayaknya udah mulai bayar mujair ya. Mujairnya mulai dibayar nih guys. Kurang ajar betul. Kau pikir kau siapa kau? Hah? Enak aja berbuat zalim ngerjain orang kau. Ya? Menjalimi orang suruh diam. Enak aja kau. Teruskan, iyalah. Ngomong lagi kau. Makanya. Ntar ini ada orang-orang nih. Gua ini dulu. Ini pasti nih orang-orangnya dia nih. Orangnya cipak-cipuk ini. Ya orangnya cipak-cipuk lo ya. Ngembat ini duit orang kau. Ngembat duit orang sembarangan. Iya udah gue eliminasi langsung. Kurang ajar betul. Kita dengar lagi ya guys biar tidak lupa. Kan lucu. Saya nggak bisa berpikir logis saya. Gimana sih ini peristiwanya ini membuat semua orang jadi bingung semua. Saya aja bingung ya. Saya pakai pelan-pelan ini. Iya kan makanya kan gitu. Ini Jadi yang gue punya. bayangkan ya. Duit uang Brio 99 juta masuk semua ke sana. Masuk semua ke sana. Udah gitu, mobil ini datang disuruh ngebayar cicilannya, tapi atas namanya yang sana. Ini kan otaknya kan lu kan, otak lu ya. Si M ini, cari ini Om. Si M ini. Ya, si M ini cari Om. Omnya si RR. Cari Om. The world outside can hurry, rush and fret. But here within these walls, there is no regret. Just like thoughts and dreams that softly beat. Nih. Jadi silakan monggo dicari dan Mamski rasa kalau ini mau diproses di pengadilan, RR bisa menang. Pasti RR menang, pasti. Sebut aja namanya, nggak usah inisial. Pala lu pikir lu siapa? Mas Amah, Sagita, naik kau, pakai akun palsu. Langsung ini masukin pengadilan, kena dia. Pasti ada banyak yang mau bersaksi, kujamin, untuk masalah mobil. Ya, pasti ada yang banyak mau bersaksi untuk masalah mobil. Pasti, kujamin itu. Kujamin. Karena ini ada indikasi mau ngembat ya, ngembat duit. Ya, pintar lo ya. Akhirnya apa? Semut diinjek aja gigit. Langsung laporkan ini, udah bertahun-tahun dizalimin ini keluarganya si RR, Resa Rosano ini, kasihan. Kita mesti bela ya, kita mesti bela.
Let's go. Jadi begitu yang sudah diutarakan oleh keluarganya Bu Ratih ya. Oleh karena Bu Ratih terus si pamannya juga ya, yaitu Mas Ronald, pengacaranya Resa Rosano, paman sekaligus kakak ya kan jatuhnya. Karena kan Resa itu sebenarnya cucunya Bu Ratih. Gitu loh guys. Kenapa mereka menjadi akhirnya mau speak up? Karena udah ngerasa bener-bener sakit banget gitu loh. Hati itu sakit. Gimana nggak sakit hati? Mobil dijanjikan. Ternyata bukan mobil yang lunas, tapi harus nyicil sendiri. Cuma dibayarin uang mukanya tok. Cicilan 5 tahun lunas, masuk 99 juta, diminta semuanya untuk alasannya mobil baru mau dikasih. Kembali lagi itu semua ditransfer, mobilnya pun ternyata nyicil pula. Tahu kalian DP-nya cuma 20 juta. Kok tega gitu loh? Kok tega ngerjain orang segitunya? Udah suruh bayar cicilan 4,2 juta sebulan dengan cara lu grabin aja tuh. Tapi kan mobil dipakai buat nge-grab itu nggak buat online itu nggak cukup 4,2 juta. Dan tahu nggak? Atas namanya ya si adiknya itu, si M. Sekarang gue mau tanya, dari 99, 20 sisanya mana? Itu satu. Kepada si M ini ya. Udah gitu kedua, tunjukkan kepada netizen kontrak kamu DP, betul kamu ada DP 105. Mobil Avanza DP 105. Avanza apa itu kira-kira? Saudara-saudari. Ya, saudara M. Ini si Resa Rosano kasihan banget loh. Bener ini, gue ngeliat si Resa nih, ya Allah. Akhirnya, nih, kita dengerin ya. Mobilnya kan 99 juta kan dijual. DP-nya kan dimasukkan 20 juta. DP-nya cuma 20 juta ya. DP-nya cuma 20 juta loh ya. Ini jelas nih pengacara nggak mungkin bohong. Apa si Resa ini kaget. Sudah ditawarkan mobil, ternyata kok disuruh membayar sendiri cicilannya. Ini namanya bukan penawaran nih, kan begitu kan. Disuruh menyewakan dengan cara menyewakan atau disuruh nge-grab. Positifnya pengen disuruh belajar kerja gitu kan ya. Nah dulu, bukan positif suruh belajar kerja loh. Bukan. Menurut saya ya, Bang Densu harus lihat dari mobil yang sebelumnya, mobil Brio. Itu kan uangnya keluarganya Resa, Bu Ratih. Justru seharusnya jangan dibebankan untuk bayar cicilan lagi. Begitu. Karena kan janji pertama kan ngasih. Ngasih itu berarti kalau kita yang bayar cicilan, berarti bukan ngasih. Kita dipaksa membeli mobil. Dipaksakan, diposisikan situasi untuk kita yang membeli mobil itu. Bukan merupakan suatu hadiah pemberian. Ini. Dan katanya namanya nama siapa? Coba dinamain sama Mas Ronald. Mau nggak mereka? Dinamain ke Bu Ratih kan bisa. Mas Ronald kan sebagai pengacara boleh dong sudah bisa dikasih istilahnya tanggungan untuk menjadi nama mereka. Jadi nggak perlu minjem KTP lagi kan gitu. Gitu loh. Apa sayang? Lipstick. Ada nanti besok Senin ya, jam 8 pagi ya, say. Ini dari Temporia, besok gue sepil. Enggak, bukan dibuat ruwet, sebenarnya gampang, say. Ya, apa-apa saya terima lah itulah ya kan. Nih. Nah, suatu ketika namanya dia ini yang masih anak-anak dan belum pernah punya pengalaman kerja Bang ya.
nggak mampu lah nyicil itu kan namanya kan. Oh, Gitu loh, 4 juta Bang. sekian. 4 juta. Suat. Maksudnya Lu udah coba ngegrab waktu itu? Iya. Oh, udah coba. Iya. Tapi nggak dapet di Banyuwangi. Iya. Oh, nggak kekejar ya. Iya. Iya, iya. dan mobil itu ternyata di atas namakan Muhammad. Anaknya dia. Oh. Mobil juga atas namanya adeknya, yep. Pinter-pinter kau ya. Mobil di atas namakannya bukan. Kan lucu, Bang. Kan lucu. Saya nggak bisa berpikir logis saya. Gimana sih ini peristiwanya ini membuat semua orang jadi bingung semua. Saya aja bingung ya. Saya pakai pelan-pelan ini. Iya, kan makanya kan gitu. Astagfirullah. Bil ini kan yang 20 juta. Oh, kan lucu, Bang. Ternyata di atas namakan Muhammad. Ya Allah. Di atas namakannya namanya elu yang klarifikasi kemarin lu ya. Pinter kau ya. Pinter kau ya. Emang dia. Pinter kau ya. Gimana konsep pembelian mobilnya? Ini kasihan ini Bu Ratih ini. Kamu beli mobil yang mana? Anak disuruh nyicil sendiri kok. Nih dengerin. Kan saya tanya, gimana konsep pembelian mobilnya kan? Itu loh. Om dia suruh bayar sendiri kok cicilannya kok? Karena keterlambatan membayar cicilan, ya adiknya itu kemudian menyemasi, bahkan mendatangkan polisi ya ke rumahnya, mamanya yang sekarang ini mengasuh, sampai mamanya itu hampir sakit dan hampir jatuh pingsan. Ya Pembelian Allah. mobil itu loh, itu yang bisa marah. Padahal itu kan anaknya itu yang pakai itu. Kenapa kok sekarang mamanya yang diserang? Loh. Walah. Itu cikal bakal saya mengajukan gugatan yang teman-teman sendiri sebenarnya mungkin kebanyakan baru tahu hari ini gitu loh. Karena saya tanya, Oke. kamu beli mobil yang mana? Mungkin anak disuruh nyicil sendiri kok. Itu pun atas nama Dinada, apa atas nama Muhammad. Maksudnya Reza ini kalau suruh kerja nyicil mobil kemudian lunas, kan mobilnya Muhammad jadinya. Ya Allah, disuruh nyicil mobil namanya nama Muhammad. Astagfirullahalazim. Kenapa nggak pakai nama dari salah satu keluarganya Bu Ratih? Kenapa tidak pakai nama dari salah satu keluarganya Bu Ratih? Gue tanya. Kenapa? Kenapa? Kenapa pakai nama kamu? Ayo ngomong. Kenapa pakai nama kamu? Kenapa nggak pakai namanya keluarganya Bu Ratih? Salah satu aja. Anaknya Bu Ratih kayak kakaknya si Reza atau nama Rezanya. Tapi kalau kalian begitunya ya sama Reza, nggak mau pakai namanya Reza. Kenapa nggak pakai nama yang bayar? Bu Ratih kayak. Parah ya. Ini membayar cicilan 4.200.000 kalau nggak salah, dengan nge-grab aja nggak mampu. Ikut Emilia Contessa saja gajinya 1 bulan 2,5 juta. Itu pun dia bagi ya, itu pun dia bagi untuk anaknya Reza. Nah, itu pun nggak cukup akhirnya 4,5 juta. Itu akhirnya mau beli mobil tarik sama leasing. Gimana hidupnya? Anaknya nggak punya duit. Gimana hidupnya? Hidupnya Astagfirullah. gimana? Ayolah, rasio Pak. Ini nanti video itu saya kirim di mana tempat tinggalnya Reza. Terus tolong dibantu saya. Mungkin saya agak buta nggak bisa melakukan penilaian. Gimana caranya Reza ini hedon? Di luar di kamarnya itu cuma ada satu tempat tidur. TV aja nggak ada, kulkas aja nggak ada yang katanya Riku itu ada. Gimana hedon itu gimana? Tolong dibantu saya. Ada pun juga dari pengacaranya Ena bahwa dibilang di suatu itu untuk mendidik supaya dia Mendidik lagi. Kurang ajar. Ya alhamdulillah kalau mengambilkan begitu berarti almarhumah punya konsep yang positif ya untuk membesarkan Reza ya.
Tapi kan sebagai cucunya kan berarti kan kalau mau ngasih mobil nggak masalah. Mau 2,5 juta itu kadang dibayar kadang enggak. Gitu loh. Hah? Anaknya termasuk memberikan mobil. 2,5 juta kadang dibayar, kadang enggak. Astagfirullahalazim, bener-bener gila sih ini, parah banget sih ini guys. Kepemilikan di atas namakannya ke adik-adiknya itu. Gedabrus kowe yo. TM ini. Mana mungkin saya itu kan nggak mau lagi menarik kosong. Astagfirullahalazim. Motivasi awal itu adalah orang tua saya, ibu saya ini, ya. Nah, Oke. mobil itu atas namanya kan, jadi Reza punya mobil ini, Reza jelaskan ya. Reza punya mobil premium Kak. Iya. Itu nyicil udah dilunasi lah. Itu yang beli siapa? Yang beli DP-nya itu Bude, DM Reza. Iya, budemu. Yang cicil Mama Rati. Mama Rati yang nyicil. Iya. Mas, Bude Emilia Kondesa tuh ngomong ke Reza mau nggak ganti mobil? Siapa nggak mau dibeliin nggak? Oh ya, semua mau lah. Pikirannya kan pasti Itu Budi yang ngomong tuh. ya, pikirannya kan pasti diganti dan dibeliin, ya kan? Ya kan? Dengan kata-katanya dibeliin. Nah, lanjutlah mobil ini dijual lah. Rionya itu. Ya, 99 Kak. 99 juta. Jual apa 99? Terus di TP-in mobil baru Avanza itu cuma 20 Kak. Hah? Oke, jadi diambil tuh uangnya tuh, Ya, 79 juta tuh. 9 juta. Oke, oleh Budi. Kurang tahu. Ini gua tahu nih. Mbak Gedes lu ya. Lu dikejar lu ya, sosok klarifikasi. Nongol lu. Tanggung jawab lu. Mana kontrak-kontraknya? Mana? Mana? Ini Mbak Gedes ini. Mbak Gedes ini. Yang atas nama mobil ini kan si M kan? Mana itu si M tuh? Keluar tuh batang hidung lu tuh. Ini si M ini. Ini beneran nih. Ini gue yakin banget nih. Penjualannya juga itu pun lewat Reza. Maksudnya orangnya Reza yang membeli mobil pertamanya Reza. Ya Allah, saknoe Resa. Ya Allah ya Rob. Saya mau tanya ya, uangnya ini yang 99 juta mana ini? Mana si M nih? Keluar kau. M keluar kau. Kalau masuk pengadilan, bilangin ini sama si omnya ya, si pengacara ya. Mas, ada yang bersaksi kok mas. Sudah ada yang mau bersaksi. Tenang aja mas. Ya tenang aja. Ya, tenang aja mas. Kita bela orang yang lemah. Kita bela orang yang lemah, oke? Ya, duh Kimberly, ya ampun. Misal masih pagi-pagi sayang. Oke, Reza tahu jelas. Berarti transfer ke Budi pure tahu jelas 99 juta. Ya, Oke, kan? oke. Tiba-tiba Budi belikan kamu Avanza 20 Ya. juta lah DP-nya. Ya, Dip. emang nggak tahu Kan Kak. bisa Avanza DP 20 juta. Bisa Kak. Itu cicilan berapa sebulan? 4.200.000. 4.200.000. Ya, Avanza baru ya? iya. Wow, oke, lanjut. Awal mula nggak ngerti Kak. Maksudnya 20 kan, tapi kok lama-lama kok per bulan ini mahal banget. Tanya lah, itu cuma 20. Oh, ditanya kok mahal banget per bulannya 4,2. Ternyata cuma 20 juta. M, lu bel gedes lu ya. Bel gedes kau ya. Ya, dengan cara Itu kamu kerjanya gimana tuh? ke Grab Kak. Nge-grab. Iya, Oh, pakai tapi- Avanza nge-grab lah. Tapi nggak kesampaian Kak, soalnya di Banyuwangi Kak. Iya, iya. Di Banyuwangi Nggak kuat. nggak kuat banget. Nah, jadinya si yang atas nama ini Kak minta mobil itu kembali. Reza kan sebagai mobil yang lama kan ada uangnya Reza juga Kak. Betul. Sepakat. Ya, Iya. oke, uang Reza yang oke lah 20 nggak apa-apa, 70 kembalikan mobilnya. Ada, sampai sekarang pun ada mobilnya. Oke, dari situlah. Dari Ini atas namanya siapa mobilnya? Muhammad Kak. Siapa Muhammad tuh? Kurang ajar Mungkin emang. ada.
kenapa Kan ada bisa? isunya kan, maaf ya kak ya. Kan ada isu katanya Reza dibelikan mobil. Tapi kan satu bukan atas namanya Reza, kedua Reza masih yang nyicil. Sebentar. Kurang ajar. Belikan mobil itu kan Bude. Ya, kenapa bisa adiknya atas namanya? Apakah Bude anaknya itu? Oh ibunya, iya. Oh, Bude ibunya si... Kurang ajar. Iya. Oh, seperti itu. Kenapa kamu percaya? Karena Budemu. Iya karena begitu. Karena kalau Reza percaya banget ke orang, apalagi orang dekat. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahalazim. Ya udah lah, Budemu dari kecil kamu Ya. bantuin. Ya sudah lah. Terus akhirnya Mas Muhammad ya minta lah sini mobil gua. Ya. Lu gak mampu bayar seperti itu. Iya, Reza balikin. Oke, mana uangnya Reza yang hasil penjualan? Betul Reza. Kan nggak sepenuhnya di DPI. Iya. Nggak mau pak, malah sana ngesomasi. Itu tahun berapa tuh? Kurang ajar. Tanggal berapa? Sekitar Ada kok surat Januari lah atau apa? Atau tahun lalu? Tahun lalu Desember, November? Ya, November Oke, Desember. November Desember. Kurang ajar Nah, betul. dari situ lah. Akhirnya Mama Rati disomasi Ya, karena lu ngebalikin mobil gua ya, oleh Mas Muhammad. ya. Seperti itu, guys. Nah, Kurang ajar emang. atas namanya kan jadi Reza punya mobil ini. Reza jelaskan ya. Reza punya mobil pribadi. Iya. Kurang ajar kau ya. Ini si M nih kurang ajar betul ini. M keluar lu. Muke lu nggak jelas. Keluar kau M. Pakai sok klarifikasi mau bohongin kita lagi bilang DP 105 mana? Avanza biasa aja kok. Harga Avanza. Kurang asem bener. Kurang asem bener orang ini. Mau make mobil dikasih nama dia tapi suruh bayar orang, kurang asem bener. Mana ngambil lagi uang dari sana juga lagi. Ya Allah ya Robi. Bener-bener keterlaluan guys. Coba ya. Tahun 2000 berapa tuh? 2024 ya? Avanzanya. Dapat 2025 kemarin ya? Berapa itu? Iya, Mas, bener dong. Disuruh balikin uang yang Brio dong. Uang Brio balikin dulu. Lu atas nama lu yang disuruh nyicil ke orang. Nggak malu kau. Ngakalinnya itu loh, kasar sekali cara ngakalinnya. Tak cunga lo miskin kabeh kok yo. M itu adiknya Mbok D itu. Udah miskin kabeh kowe. Zalim sama orang. Zalim sekali sama orang. Pelitnya nggak karu-karuan. Udah bukan pelit aja tuh, ngotak itu namanya. Kurang ajar itu namanya. Iya loh. Kan kasihan si Resanya loh guys. Oke guys. Mamsi kan udah mau jalan ini. Tapi mau cuci muka dulu ya sayang. Kita cuci muka dulu yuk. Lah iyo. Keluarga apa itu? Nggak jelas itu. Mobil orang kok. Sik ya. Mana ini ku? Tunggu aku mesti pakai ini dulu sebentar. Bentar. Aku mau ngambil ini dulu guys. Mau ngambil apa namanya? Rolan rambut. Oke. Itu ngakali itu guys. Itu ngakali ya. Itu ngakali. Terus aku dapat info juga ya guys. Dari yang kenal yang namanya si Ember itu ya. Kita panggil dia ini aja Mendol ya.
kita pakai panggil adiknya Mbok D itu si Mendol. Ini gue dapat nih dari si, semoga infonya bener ya, karena gak usah takut ya keluarganya Mas Resa, gak usah takut ya sayang, insya Allah ini bener infonya. Si Mendol itu emang pakai nama Mendol, gendeng pisan iku, ngotak itu ya, ngembat uang orang lo kowe. Buktikan itu di pengadilan, kamu menang pasti. Gak usah takut Mas Resa. Ya, Mamski selama masih urip, tak bela kamu, tak bela sampean. Jok khawatir. Paling benci aku sama orang pelit itu. Udahlah pelit mau ngembat mobil pakai duit orang, pakai sosok bilang yang kasih. Terlaluan bener. Jadi ini ada yang ngomong nih guys. Oke, mana sih? Oh ini dia. Jadi ada yang bilang nih, teman kantornya Mendol, ya, adiknya Mbok D, katanya kerjanya di GLS. Tuh, nih. Teman sekantor lu nih, ya si Mendol. Terus kemarin tak tanya yang perihal mobil itu beneran Mendol. Doi dengan polisi jawab iya. Kurang asem ini. Bener-bener kurang asem. Wadidaw, beneran ternyata. Kan TAI. Males banget, gue udah gak respect. Kurang asem ini. Lu pikir ngambil uang kayak begitu bisa bikin lu kaya? Oh tidak, ya. Mbok D dan adiknya, selama lu belum kembaliin uangnya si RR, ya, si masnya itu ya, Mas Banyuwangi itu, menderita hidup lu. Oke, menderita. Lu lihat aja, pasti lu menderita nanti. Oke guys, kita cuci muka dulu ya sayang.